Bapak, Ibu, dan Saudara semua, Shalom. Puji nama Tuhan, sangat senang bisa menyapa jemaat Tuhan lagi. Doa kami jemaat Tuhan di dalam anugerah, di dalam kemurahan dan berkat Tuhan. Izinkan saya berbagi renungan firman Tuhan lagi di kesempatan yang baik dan diberkati ini. Suatu ketika saya pernah ditanya beberapa pertanyaan, dan pertanyaan ini cukup pribadi dan membutuhkan pemikiran dan refleksi mendalam. Beberapa pertanyaan tersebut misalnya, pernahkah saya merasa putus asa? Secara jujur, saya pernah dan mengalami keputusasaan di dalam kehidupan. Kemudian pertanyaan tentang pernahkah saya merasa bahwa kehidupan ini berat? Ya, saya pernah merasakan kehidupan bahwa pengalaman-pengalaman kehidupan itu terkadang berat. Kemudian saya pernah ditanya juga, pernahkah merasa bahwa hidup ini kadang-kala menjenuhkan karena kita merasa tidak ada progres dan pencapaian di dalam kehidupan, kita stagnan dalam satu titik tertentu? Saya mengatakan dengan jujur, ya, saya pernah mengalami hal itu juga. Kemudian saya pernah ditanya, apakah pernah saya tergoda untuk menyerah dan berhenti untuk melakukan sesuatu? Saya dengan jujur akan mengatakan, ya, saya pernah dalam suatu momen situasi tertentu merasa ingin menyerah dan tergoda untuk tidak melakukannya lagi. Dari berbagai pertanyaan ini saya mengambil sebuah refleksi Bapak Ibu bahwasanya kita harus sadar dan harus selalu sadar bahwa kita itu lemah, terbatas dan kecil dan tidak bisa mengerjakan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kemudian pertanyaan ini juga menyadarkan kita bahwa dengan kekuatan kita sendiri tidak cukup untuk memenangkan pertandingan iman kita. Sekali lagi, kekuatan kita terbatas sedangkan berbagai banyak hal, rintangan, kemudian halangan yang berusaha untuk membuat kita berhenti. Kesimpulan yang lain adalah menyadarkan kita bahwa kita perlu booster, kita perlu kekuatan, kita perlu anugerah, kita perlu energi yang bukan berasal dari kita tetapi dari pihak yang lain. Yang menarik adalah di dalam Roma pasal 15 ayat yang kelima, Rasul Paulus menyebut Tuhan, menyebut Allah itu sebagai sumber kekuatan dan sumber penghiburan. Dikatakan di sana, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Tuhan disebut sebagai sumber kekuatan yang menghasilkan ketekunan serta penghiburan di dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana respon dan reaksi kita ketika kita menghadapi situasi yang tidak mudah, lalu kemudian tergoda untuk menyerah, kita merasa stagnan, jenuh, dan merasa bahwa apa yang kita kerjakan hanya begitu-begitu saja dan tergoda untuk keluar. Mari kita memberikan booster di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi yang tidak mudah, di dalam pertandingan iman kita, di dalam kelemahan kita perlu Tuhan. Kita perlu untuk melihat Tuhan. Kita perlu untuk melihat dan meyakini bahwasanya ada anugerah, ada kemurahan, ada kekuatan yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita untuk terus bertekun, untuk terus maju, untuk terus kuat dan bahkan mendapatkan penghiburan di masa-masa yang tidak mudah. Kemudian kita juga perlu berdoa dan memohon supaya Tuhan memberikan kekuatan itu kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, saya ingin mengatakan bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara semua bersama dengan saya, kita sama-sama berjuang. Tidak ada perjuangan yang mungkin selalu mudah, selalu lancar, tetapi dalam masa-masa tertentu kita menghadapi kesulitan, tantangan, menghadapi banyak hal yang membuat kita seolah-olah ingin berhenti dan keluar. Tapi mari kita berjuang dan bertekun bersama-sama sambil memandang Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan dan sumber penghiburan. Perhatikan ini dengan baik. Ketika kesulitan mengungkap kelemahan dan tekad pada batas kekuatan kita, jangan menyerah, karena Tuhan adalah sumber kekuatan yang akan menyanggupkan untuk tetap bertahan, bahkan pada saat-saat ketika kita merasa tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Tuhan adalah Tuhan yang baik, memberikan kekuatan iman untuk kita terus maju dan melangkah. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita dan menguatkan kita untuk menapaki hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan dan kasih setia-Mu. Doa kami kiranya jemaat dikuatkan,
ditolong di dalam menjalani hari ini, sehingga hari ini mereka jalani dengan booster iman, kekuatan yang daripada Tuhan, untuk terus bertekun dan mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.